Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu mertua lupa menutup pintu kamarnya. Hari itu, Ardi kembali mengurus cicilan motor di bank tempat langganan bengkel tempatnya bekerja. Dengan map lusuh yang dipegangnya, ia masuk ruang tunggu yang begitu sejuk berkat AC baru yang terpasang. Matanya langsung tertumbuk pada sosok wanita berhijab yang duduk di balik meja pelayanan. Cakep juga ya, gumam Ardi sambil tersenyum nakal, pura-pura membaca peta, meskipun matanya terus mengintip. Ketika nomor panggilannya terdengar, Ardi berjalan santai ke depan. "Pagi, Mas, ada yang bisa dibantu?" tanya wanita itu dengan senyum tipis. Ardi menyambut dengan candaan, "Pagi juga." "Wah, saya butuh bantuan, bukan hanya urusan cicilan." Ia memberi kedipan mata penuh arti. Wanita itu, Nita, hanya tersenyum kaku, sudah terbiasa dengan godaan nasabah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, gombalan dari Ardi memang lebih menggoda. Setelah itu, Ardi pergi, namun tidak bisa menahan diri untuk berbalik menoleh. Berkata dalam hati, "Besok aku akan datang lagi." Beberapa minggu berikutnya, Ardi semakin sering mampir ke bank. Kadang dengan alasan nanya bunga cicilan, kadang mengantarkan berkas. Hingga suatu hari, Nita berkata, "Mas Ardi kok, kayaknya rajin banget kesini." "Iyalah, setiap kesini kan dapat senyum cantik Mbak Nita," jawab Ardi, dengan senyum yang tak pernah luntur. Tak lama kemudian, mereka mulai berkomunikasi lewat WhatsApp. Awalnya soal cicilan, lalu berkembang jadi pembicaraan tentang makanan favorit, hobi, dan bahkan curahan hati. 3 bulan berlalu, Ardi akhirnya mengungkapkan perasaannya di sebuah angkringan depan bank. "Aku serius sama kamu, Nit. Aku ingin kita jalan bareng, lebih dari sekedar ngopi bareng," ucapnya penuh harap. Nita sempat ragu, namun melihat perhatian Ardi yang selalu membuatnya tertawa, ia pun akhirnya mengangguk. "Iya, aku mau." 3 bulan kemudian, mereka bertunangan. Wati, ibu Nita yang cantik dan kalem, membantu banyak urusan pernikahan mereka. Ardi semakin sering berinteraksi dengan Wati, terutama saat Nita belum pulang kerja. Suatu sore, mereka duduk bersama di dapur, menyiapkan gelas untuk tamu. Ketika tangan mereka bersentuhan, Ardi dengan canggung meminta maaf. "Maaf, Bu." "Tidak apa-apa," jawab Wati dengan suara pelan, meski pipinya tampak sedikit memerah. Waktu berlalu, dan akhirnya hari pernikahan pun datang. Ardi dan Nita menikah di rumah Wati. Semua berjalan lancar, namun ada sesuatu yang aneh di dalam hati Ardi. Pandangan Wati yang tajam dan penuh makna pada malam itu, membuatnya merasa tidak biasa. Saat berfoto bersama, Wati berdiri di samping Ardi, tangannya menyentuh lengan Ardi dengan lembut. "Selamat, ya," bisik Wati. "Terima kasih, Bu," jawab Ardi, namun dalam hatinya, ada perasaan yang tak terungkapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih untuk Nita. 3 bulan setelah menikah, mereka tinggal di rumah Wati sambil menabung. Ardi bekerja di bengkel, sementara Nita bekerja di bank. Hari itu, Nita berangkat kerja, dan Ardi, yang motornya mogok, memilih duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Wati keluar dari dapur, membawa nampan berisi cucian piring yang sudah bersih. "Mas Ardi nggak kerja hari ini?" tanya Wati dengan senyum kecil. "Motor ngambek, Bu. Kayaknya perlu diservis juga, kayak hati saya," jawab Ardi, dengan senyum menggoda. Wati terkikik, "Kamu ini, gombalnya nggak habis-habis." Obrolan mereka semakin sering, mulai dari memasak bersama, menyapu, hingga duduk bersama di ruang TV. Setiap sentuhan kecil, seperti mengoper sendok atau saling melirik, membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Suatu hari, saat Nita sedang bekerja, Ardi duduk di sofa, menonton sinetron. Wati keluar dari kamar dengan daster baru dan rambut setengah basah. Ia duduk di ujung sofa, membawa cemilan. "Mau tanya, Bu?" tanya Ardi, sambil mengamati gerak-gerik Wati. "Cemilan? Mau asal yang nyuapin?" jawab Ardi, matanya tajam mengintip. Wati hanya diam,
lalu mengambil satu keripik dan menyodorkannya ke Ardi.